Amalia, saya kelas 8 DL. Saya di sini lagi latihan wushu di daerah Gelora Bung Karno, Senayan, pintu 8. Prestasi saya di wushu adalah terakhir dapat medali emas di kejuaraan dunia Makau. Habis itu dapat medali emas di PON ke-18 di Riau. Dan satu lagi kejuaraan nasional di Riau. Saya dapat emas. Habis itu alasan saya memilih homeschooling karena saya bisa lebih enak mengatur jadwal latihan dengan belajar. Terima kasih. Hai, aku Prila Tukonsina, aku SMA kelas 11 IPS. Kegiatan aku sehari-hari syuting dan sekolah. Dan alasan kenapa aku memilih homeschooling, karena homeschooling itu fleksibel dan bisa menyesuaikan ke waktu aku. Kayak misalnya aku syuting setiap hari, tapi aku harus belajar, dan itu gampang banget untuk memanage waktunya. Karena homeschooling itu bisa fleksibel, terus bisa belajar di mana dan kapan aja, dan belajarnya juga bisa manggil guru, terus jadi kita lebih fokus ke pelajaran. Pokoknya benar-benar mengusahakan kalau karir sama pendidikan tuh harus balance. Terus homeschooling juga, dengan homeschooling aku juga bisa lebih kreatif karena tugas-tugasnya itu juga lebih enak untuk dikerjakan. Terus pokoknya aku bisa lebih kreatif dalam setiap pelajaran. Terus teman-temannya juga lebih enak dan gak ada hal-hal yang negatif yang mungkin bisa terjadi di sekolah formal, tapi di homeschooling itu benar-benar semuanya friendly, menyatu. Pokoknya homeschooling tuh enak banget dan bisa menyesuaikan ke waktu aku. Jadi antara karir dan pendidikan itu balance. Itu alasan aku milih homeschooling. Halo, nama saya Felicia Angelista, saya kelas 12 IPS di homeschool ini, dan saya ngambil program yang distance learning. Soalnya saya punya kegiatan lebih banyak di luar daripada di sekolah, jadi saya ngambil distance learning. Dan alasan saya masuk homeschool itu karena kerjaan saya itu mengharuskan saya kerja dari Senin sampai Jumat, jadi supaya dua-duanya bisa jalan antara belajar sama kerja. Jadi saya milih homeschooling supaya lebih fokus ke dua-duanya dan lebih maksimal. Makasih. Halo, nama saya Muhammad Reza Ilmawan. Saya alumni homeschooling Kaseto angkatan 2009 atau 2010, dan saya lulus 2011. Sekarang saya mahasiswa antropologi fisik 4 angkatan 2011 semester 7. Jurusan yang saya geluti sekarang adalah antropologi. Antropologi adalah suatu ilmu yang mempelajari manusia secara kontekstual. Ya, mungkin lebih familiar dengan sosiologi, hampir-hampir sama, tapi antropologi lebih kontekstual dan lebih holistik, lebih menyeluruh. Waktu saya masuk homeschooling itu awal-awalnya agak kaget. Kenapa? Karena ketemu pola-pola belajar yang berbeda dengan SMA pada umumnya. Biasanya ketemu sekolah tuh 5-6 hari dalam seminggu, habis itu dari pagi sampai sore. Sekarang saya sekolah di homeschooling SMA pada waktu itu hanya sekitar 3 hari dalam seminggu. Tapi ternyata 3 hari dalam seminggu itu, dan dengan fokus 7 pelajaran yang sesuai dengan jurusan minat kita, baik IPA ataupun IPS, saya menemukan fokus tersendiri dalam belajar dan ketersediaan atas waktu-waktu luang untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan saya selain yang akademik, yaitu misalkan hobi seperti bermusik, recording, dan berpetualang dengan teman-teman yang lainnya. Nah, waktu itu sempat juga waktu habis lulus homeschooling, memang saya ada keinginan untuk melanjutkan ke universitas negeri. Waktu itu saya mendaftar di Universitas Padjadjaran jurusan antropologi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Ternyata saya SNMPTN lulus. Habis itu setelah lulus dan dengan ijazah homeschooling yang pakai C, apakah bisa, saya bertanya-tanya. Ternyata pas saya daftar ulang, lancar, benar-benar lancar. Dengan artian, yang penting kita lulus dalam tes SNMPTN itu, kita mempunyai ijazah SMA, kita bakal terima, tidak ada masalah sama sekali. Nah, kalau tips belajar dari saya nih di homeschooling Kaseto, itu pinter-pinter manage waktu, karena dari homeschooling Kaseto sendiri tuh udah menyediakan waktu luang yang banyak. Jadi bagaimana kita memanage-nya dengan sedemikian rupa agar seimbang. Seimbang dalam artian, kalau kata Bobo, bermain dan belajar harus seimbang. Kenapa? Karena kegiatan kita kalau hanya fokus pada salah satu dari itu, pasti akan terasa sangat jenuh dan malah berantakan. Jadi main sama belajar itu harus seimbang, dan dengan jadwal yang rapi, yang tertata, maka
di akhir-akhir waktu luang kita yang tersedia makin banyak dan makin enak bersantai-santai atau refreshing, tapi juga tidak meninggalkan kegiatan akademiknya. Ya, itu aja kalau dari saya. Terima kasih.